Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, salatuhu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa El-Sinta TV yang berbahagia, seringkali kita mendengar istilah takwa. Bahkan setiap 1 minggu sekali di hari Jumat, bagi kaum laki-laki, mereka akan mendengar nasihat dari setiap khatib, karena bagian daripada rukun di dalam khutbah adalah menyampaikan pesan takwa. Dari Jumat ke Jumat, dari keseharian, takwa itu seperti mengiang daripada telinga kanan dan keluar daripada telinga kiri. Ada apa dengan nasihat tersebut? Sepertinya tidak ada bekas apapun, tidak ada asar apapun. Pemirsa El-Sinta yang berbahagia, kita kadang mengenal sesuatu itu hanya namanya saja, tidak mengenal daripada inti ataupun yang dimaksud dari nama tersebut. Sehingga ketika kita berjumpa dengan seseorang yang kita kenal namanya tapi kita tidak tahu orangnya, maka tidak ada hadir di dalam diri kita antusias berjumpa dengan yang kita kenal nama tersebut. Begitu pula dengan ketakwaan. Kita sering mengenal nama takwa tapi kita tidak tahu apa itu takwa. Kalau merujuk daripada semisal kitab At-Taysirul Khalaq, secara lugawi takwa itu syiddatul khauf, sangat takut. Sehingga dengan rasa takut tersebut, maka makna secara istilah adalah imtisalu awamirillahi azza wa jalla. Dia menjalankan daripada apa yang Allah perintahkan. Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung. Wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah, dan dia menjauhi daripada larangan-larangan Allah, baik secara sendiri ataupun ada di tempat keramaian. Pemirsa El-Sinta TV yang berbahagia, ini yang sulit. Kita mampu mengaplikasikan rasa takut kita. Semisal di dalam kehidupan ada Pak Polisi, kita taat dengan aturan. Tidak ada Pak Polisi, kita berani membablaskannya. Begitu pula keyakinan kita dipertanyakan ketika rasa takut kita kepada Allah ternyata keseharian kita membangkang daripada perintah Allah. Bagaimana cara menghadirkan ketakwaan di dalam diri kita agar tumbuh, berkembang, sehingga beruntunglah kita bagian daripada orang-orang yang bertakwa. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina amanu. Ini yang kita harapkan. Maka dari itu musonib daripada Taysirul Khalaq menyampaikan daripada asbab tumbuhnya ketakwaan itu ada 3 hal. Yang pertama, ayyula hadal insan annahu abdun jalil. Hadirkan di dalam diri kita sebagai insan bahwa saya ini adalah manusia yang merupakan hamba yang hina. Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha mulia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika itu hadir di dalam diri kita, apakah pantas seorang yang hina ini berbangkang atau melawan
daripada ketentuan-ketentuan yang maha mulia. Kita di perkantoran, kita di perusahaan, kita di masyarakat, kadang kita merampa diri kita. Saya ini siapa? Atau kita di tempat kerja, kita ingin melakukan hal semau kita. Kadang kita bicara, saya posisi hanya seperti ini kok berani-beraninya melawan kepada atasan. Bisa-bisa saya dikeluarkan dari perusahaan dan yang lainnya. Kenapa hal yang seperti ini tidak mampu kita hadirkan di dalam diri kita? Untuk menumbuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang hina ini kok berani-beraninya berbangkang kepada yang maha mulia. Maka insya Allah dengan hal yang seperti ini, maka tumbuh rasa takut kita, tumbuh kesadaran diri kita. Yang kedua, pemirsa El Sinta yang berbahagia, tunggu sebentar lagi, nanti kita akan lanjutkan kembali daripada asbab yang kedua tumbuhnya rasa takwa di dalam diri kita. Pemirsa El Sinta TV yang berbahagia, selanjutnya dari asbab yang kedua agar tumbuh ketakwaan di dalam diri kita adalah ayyatadzakkara ihsanallah. Kita ingat akan nikmat-nikmat yang Allah berikan, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Saat kita bekerja, kita diberikan gaji misalnya dalam 1 bulan dengan nilai yang bervariasi. Contohlah dengan nilai 5 juta atau 10 juta lah. Dari perusahaan memberi nilai 10 juta. Apa yang kita berikan kepada perusahaan? Waktu kita pasrahkan kepada perusahaan kurang lebih 8 jam. Lalu bagaimana kita untuk menjalankan daripada 8 jam itu? Subhanallah, tidak sedikit orang yang sebelum subuh dia sudah berangkat. Tidak sedikit orang yang dia membela hal yang demikian itu sampai taruhannya nyawanya, keselamatannya dan sebagainya. Sampailah dia di perusahaan, handphone saja dia tidak berani mengaktifkan di saat dia bekerja. Dia tidak berani ngobrol di saat bekerja dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena dia tahu dalam 1 bulan saya akan mendapatkan gaji yang telah dijanjikan oleh perusahaan. Ketika tumbuh kesadaran yang demikian, maka tumbuh etos kerja yang sangat baik. Nah, begitu pula ketika kita sadar akan karunia yang Allah berikan, akan anugerah yang Allah berikan, maka akan sangat mustahil orang yang merasakan begitu besar nikmat Allah, dia berani membangkang daripada aturan Allah. Atau semisal kita diberi hadiah oleh seseorang, nih antum saya kasih kendaraan, pakai ini kendaraan buat kegiatan antum dan sebagainya. Lalu kita terima dengan sangat senang, dengan bahagia. Lalu ternyata kendaraan itu kita gunakan untuk menabrak orang yang memberi kendaraan tersebut, atau keluarga daripada orang yang memberi kendaraan tersebut. Bagaimana perasaan orang yang memberi kendaraan itu? Marah. Ente saya kasih kendaraan kok dipakai malah buat nyakiti keluarga aneh. Hal-hal yang seperti ini lumrah di bagian kita. Maka tidak heran kenapa saat ini kita tidak menyadari hal yang seperti itu. Karena kita tidak mau memikirkan, tidak mau bertafakur, tidak mau merenungi daripada nikmat Allah. Kita bersyukur sejatinya dengan kondisi saat ini masih diselimuti dengan pandemi COVID-19. Alhamdulillah
PPKM memberikan perubahan yang sangat baik. Namun sejatinya COVID-19 saat ini, kalau kita mau mengambil hikmah daripada kondisi saat ini akan menumbuhkan ketakwaan di dalam diri kita. Betapa besar nikmat yang Allah berikan. Kita tidak pernah berpikir bahwa setiap hembusan napas kita itu mahal harganya. Kita hanya tahu kalau saya masuk toilet bayar 2.000, bayar 3.000, selesai seperti itu. Tapi napas ini kita tidak pernah tahu berapa tarifnya. Ketika ada saudara kita atau diri kita yang menjadi bagian daripada yang terkena dampak COVID-19. Lihat, saya punya saudara, saya punya sahabat yang dia terkena dampak COVID. Napasnya yang sangat-sangat berat sekali. Sangat membutuhkan oksigen. Dan kita yang diberikan kesehatan, bernapas semaunya. Subhanallah. Kita tidak merasakan betapa mahalnya hal itu. Maka ayat tadzakkaru ihsan Allah ini akan menghadirkan kesadaran, sehingga pantaskah orang yang mendapatkan kenikmatan membangkang kepada yang memberikan kenikmatan. Ikhwani rahimakumullah, setidaknya ungkapan syukur ini yang paling mudah, kata ulama, keluar daripada lisan kita adalah alhamdulillah. Bahkan sebagai bentuk syukur, ulama mengambil daripada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyatadzakkaru ihsanallah, ini adalah at-tahaddus bi nikmatillah asyukru. Kita menceritakan kenikmatan Allah adalah itu bentuk daripada syukur. Dan bahkan kita diperintahkan untuk menyampaikan rasa syukur kita. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, sampaikan. Maka dengan hal yang seperti itu, insya Allah akan tumbuh kesadaran di dalam diri kita. Subhanallah. Bisa jadi ujian saat ini buah daripada kita tidak pandai bersyukur. Buah daripada kita kupur dengan nikmat yang Allah berikan. Makanya kata Nabi, wa tarkuha kufrun, meninggalkan daripada tahaddus bin ni'am itu adalah bentuk kekufuran. Pemirsa El Sinta TV yang berbahagia, kita ambil hikmah, kita ambil pembelajaran dari hal-hal yang kecil. Tidak usah daripada hal-hal yang besar, dari hal yang terkecil, dari setiap kedipan mata kita dan sebagainya. Kadang saya berpikir, Allah anugerahkan kita 24 jam di dalam satu hari. Lalu dari 24 jam ini, sekiranya kita bagi-bagi, umpama saya bekerja di perusahaan 8 jam habis di perusahaan, perjalanan menuju perusahaan dimakan setengah jam atau 1 jam dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat berapa menit yang kita luangkan untuk kita taqarrub kepada Allah, untuk kita dekat kepada Allah, maka ketika kita diingatkan daripada surah Al-Kautsar bahwasanya Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat, Allah minta kepada kita apa? Hanya untuk beribadah dan berkorban. Ini saja. Nanti untuk asbab yang ketiga setelah segmen yang berikut ini. Pemirsa El Sinta TV yang berbahagia, 2 asbab telah kita ketahui bersama bagaimana menumbuhkan ketakwaan. Hadirkan kesadaran di dalam diri kita bahwa saya adalah hamba yang hidup. Dan hadirkan kesadaran dalam diri kita betapa Allah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Yang terakhir, kata ulama, ayyatadzakkarul maut. Apa itu ayyatadzakkarul maut? Ingat mati. Mengingat mati bukan menjadikan kita itu malas ibadah, bukan menjadikan kita ini malas bekerja dan sebagainya. Justru karena ingat matilah kita akan mempersiapkan diri kita di dalam kematian.
Orang sibuk takut mati, tidak pernah kita berpikir menyibukkan diri kita bagaimana saya kelak nanti mati. Ini yang harus dihadirkan. Dan kematian ini sudah pasti. Setiap manusia pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang harus kita khawatirkan, mati saya dalam keadaan bagaimana. Pemirsa Elsinta TV yang berbahagia, ada seorang ulama. Beliau punya seekor burung yang menjadi kesayangannya. Kita dengar ada burung namanya burung beo. Ini burung beo ini kan bagaimana si empunya yang punya. Kalau si empunya mengajarkan lagu-lagu, dia akan pandai dengan lagu-lagu. Kalau diajarkan dengan bacaan salam, dia pandai dengan baca salam. Bagaimana si empunya? Karena si empunya ini seorang ulama, seorang kiai yang dia senang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata burung beo pandai dia mengikuti daripada lafal tersebut. Suatu hari ini kiai atau ulama tersebut tidak ada semangat hidup. Dalam artian dia banyak menangis, dia banyak mengurung diri. Santrinya bingung, jamaahnya bingung. Ada apa dengan tuan guru? Ada apa dengan ulamaku ini? Sehingga mereka memberanikan diri datang kepada ulama tersebut, bertanya, namun tidak mau diketemukan. Sehingga mencari informasi. Singkatnya, pemirsa yang berbahagia, diketahui bahwa perubahan ini setelah matinya seekor burung beo yang menjadi kesayangannya. Alhasil muridnya dengan semangat dia mencari seekor burung beo yang lebih baik, yang lebih besar, yang lebih indah dan sebagainya. Datanglah dia sowan kepada gurunya, wahai tuan guru, inilah seekor burung beo untuk menggantikan burung beo engkau yang sudah mati. Mudah-mudahan ini akan menumbuhkan semangat engkau lagi memberikan arahan kepada kami dan yang lainnya. Ternyata pemirsa Elsinta yang berbahagia, guru itu menjawab, bukan karena hal ini. Justru saya ini bersedih, mengurung diri dan sebagainya. Engkau tahu sendiri, burung ini kesehariannya senang melafalkan kalimat la ilaha illallah. Lalu suatu hari saya berangkat keluar, dan ketika saya pulang ke rumah saya lupa. Sangkar burung itu tidak saya tutup. Hasilnya burung itu terbang, dan ketika saya datang ke rumah, saya lihat burung itu sedang disergap oleh seekor kucing. Dan saya menyaksikan sendiri. Dia mati dengan suara yang keluar hanya suara seekor burung layaknya. Sehingga tumbuh di dalam diri saya, ya Rabb, saya khawatir setiap aurat, setiap wirid, setiap zikir yang keluar daripada lisan saya ini zikir yang sifatnya seperti burung beo, yang keluar tapi tidak dibarengi dengan hati. Sedangkan nabimu menjelaskan, menyampaikan, bersabda, orang yang di akhir hayatnya dia meninggal melafalkan kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Saya khawatir dengan hal demikian. Ikhwani rahimakumullah. Ini yang tumbuh daripada orang yang bertakwa. Dia merasa takut dengan kematian, bukan takut dia akan mati mendadak dan sebagainya, tapi yang ditakutkan, saya mati dalam kondisi apa? Ibadahkah? Taatkah? Bukan kita berani dengan COVID-19 begini dan sebagainya, bukan berani dan lainnya, tapi kita diajarkan untuk ikhtiar. Namun yang harus hadir di dalam diri kita adalah kesadaran kita akan kematian ini, sehingga ketika orang sadar akan kematian, dia bekerja, maka di dalam pekerjaannya, saya jangan sampai mati di dalam bekerja ketika saya tidak amanah di dalam pekerjaan. Saya jangan sampai mati di dalam bekerja ketika saya sedang melakukan hal yang merusak daripada citra agama.
Ini yang harus dihadirkan. Sehingga dia berangkat ke pekerjaan dengan niat yang ikhlas, tumbuh seorang pekerja yang profesional, tumbuh seorang pekerja yang dia maksimal dengan pekerjaannya. Maka ketika seorang muslim, seorang yang beriman tumbuh daripada di dalam dirinya ketakwaan, insya Allah dia ada di perkantoran, maka dia akan menjadi karyawan yang teladan. Dia ada di perusahaan, dia ada dimanapun tempat, dia akan menjadi nomor satu dengan posisinya masing-masing. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dimasukkan daripada golongan orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah jaga diri kita daripada perkara-perkara yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita terjaga daripada fitnah dunia saat ini, kita terjaga daripada COVID-19 saat ini, dan mudah-mudahan negeri kita Indonesia terbebas daripada COVID-19. Pemirsa El Sinta TV yang berbahagia, ini yang didapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa taqwa, maaf, nanti tinggal dipotong ya. Nanti tinggal potong sebentar. Ini yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.